Hari ini kita kembali di Korma, Kultum Online Ramadan. Ada beberapa komunitas yang live di sore hari ini. Yang pertama, antum bisa ikuti kajian kita di sore hari ini live di Zoom. Ya. Kemudian juga lewat Instagram beberapa komunitas dakwah di Semarang. Ada Muslim Brotherhood.official, kemudian Info Kajian Semarang, kemudian Dawam Semarang, kemudian arsa.coffee.house, dan juga live pula di aplikasi UMA, baik itu di akunnya Muslim Brotherhood atau di akun pribadi saya, Alfian Yusuf. Ya. Jadi sore ini kameranya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, ada tanya jawab, silahkan bisa join di Zoom ya. Nanti pertanyaannya bisa ditulis di Zoom. Baik, tema kita di sore hari ini adalah hijrah anti galau. Kenapa muncul tema seperti itu? Karena kami banyak menemani saudara-saudara kita yang sedang berhijrah, dan ternyata hijrahnya tidak semulus yang dibayangkan. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-100 menjadi salah satu ayat yang sering dibacakan oleh para da'i, dibacakan para ustadz sebagai motivasi bagi teman-teman yang ingin berhijrah, ingin merubah kehidupannya dari yang buruk menjadi yang baik. Ingin merubah dari sebuah pekerjaan yang awalnya nilainya itu subhat atau haram menuju pada sebuah pekerjaan yang halal. Ya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid muraghaman katsiran wa sa'ah. Al-ayah. An-Nisa ayat yang ke-100. Barang siapa berhijrah di jalan Allah fi sabilillah, maka ditetapkanlah oleh Allah baginya rizki yang banyak dan bahwasanya bumi Allah itu luas. Ketika teman-teman yang mau berhijrah membaca ayat ini, di dalam hatinya mereka itu bersuka cita, matanya berbinar-binar, ya. Kemudian senyumnya itu sedemikian indahnya. Karena memang janji Allah adalah sebuah kepastian. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi pada saat saudara kita, teman kita itu berhijrah, ternyata yang mereka dapati bahwasanya hijrah tidak senikmat yang dibayangkan, hijrah tidak semulus yang dijalani. Tidak hanya sekedar ceria, tawa, gembira, kemudian senyum, tidak hanya sekedar itu. Tapi ternyata banyak dari saudara kita yang mengalami kesulitan. Mereka bersedih, mereka menangis, mereka dirundung duka karena hijrahnya. Maka bisa jadi sebagian di antara mereka kemudian merasa galau dengan hijrahnya. Kemudian sampailah mereka pada sebuah persimpangan jalan. Kemudian di sebuah kajian yang pernah kami selenggarakan di Semarang bersama Mas Ari Untung, muncullah sebuah judul kajian di persimpangan jalan hijrah. Kenapa? Dia sudah berjalan untuk menuju kepada Allah, menuju pada perbaikan, tapi kemudian dia merasakan bahwasanya jalannya tidak semulus yang saya bayangkan. Ya. Banyak sekali duri, banyak sekali rintangan, banyak sekali ujian, banyak sekali cobaan yang menghadang dia. Maka disitulah kemudian dia menengok ke samping, dia menengok ke belakang bahwasanya loh, teman-teman saya tidak berhijrah. Kenapa mereka tetap bersuka cita? Kenapa mereka tetap bisa tersenyum? Mereka bisa tertawa. Hidup mereka jalani dengan sedemikian mulusnya. Sedangkan saya yang mencoba untuk menjadi hamba Allah yang taat, mencoba mendekat kepada Allah, memperbaiki diri. Kenapa hidup saya malah justru agak susah, agak sulit, lebih sulit daripada yang kemarin-kemarin. Maka ketika mereka berada pada persimpangan jalan hijrah itu, mereka kemudian galau. Mau saya lanjutkan jalan saya, ataukah saya berbalik ke belakang? Ini kemudian yang menjadi banyak perhatian bagi teman-teman. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, saudaraku sekalian, muncullah satu gagasan bagi saya untuk menyampaikan kajian ini. Hijrah anti galau. Sehingga kemudian di antara antum kemudian nanti akan bertanya, bagaimana caranya supaya saya tidak galau dalam hijrah?
Maka kita kemudian melangkah pada satu solusi yang diharapkan. Sehingga insya Allah di sore hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal supaya hijrah antum gak galau. Yang pertama, ikhlaskan niat karena Allah. Seseorang yang menjalankan ibadah karena Allah, maka dia tidak peduli terhadap cibiran, tidak peduli pada gunjingan, tidak peduli pada perkataan-perkataan buruk terhadap dia. Kenapa? Karena saya menuju kepada Allah. Kalau bahasa Ustadz Luqman itu tidak dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Memang begitu. Kata Imam Syafi'i, orang yang ikhlas niatnya beribadah itu karena Allah, maka ketika dia dipuji oleh seseorang, amal ibadahnya tidak terus ditambah karena pujian itu. Dan ketika dia dicaci atau dihina, amal ibadahnya itu tidak kemudian berkurang karena cacian dan makian itu. Ya bahasa kekiniannya ya tadi yang disampaikan Ustaz Luqman. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Kenapa? Karena saya tidak peduli, kamu ngomong apa itu saya tidak peduli. Kamu memuji tidak berpengaruh pada amal ibadah saya. Tidak mungkin saya akan terbang, tidak akan pala dengan pujian yang kamu sampaikan. Dan sebaliknya kamu mau mencaci, kamu mau menghina, kamu mau meludahi, kamu mau melempari dengan batu, kamu mau melempari dengan kotoran. Saya tidak peduli. Karena yang saya harapkan bukan ridho dari kamu, tapi yang saya harapkan adalah ridho dari Allah dan Rasulnya. Maka yang menjadikan seseorang tidak galau dalam hijrahnya yang pertama adalah niat yang ikhlas. Sehingga dia tidak mempedulikan. Kalau kata peribahasa atau kata pepatah di Indonesia itu kan, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kamu mau ngomong apa tentang saya tidak peduli. Saya tidak mengharapkan ucapan dari kamu, saya tidak mengharapkan pujian dari kamu, dan saya tidak surut semangatnya karena cacian dari kamu, karena yang saya harapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwati, yang pertama niat ikhlas yang harus dijaga. Tadi malam, ya seperti biasanya, setiap malam di bulan Ramadan jam 20.15 sampai 20.45 atau maksimal jam 21, tema kita adalah Bismillah, saya siap hijrah, lillah, karena Allah. Menjaga niat. Jangan pedulikan harta, jangan pedulikan tahta, jangan pedulikan wanita, jangan pedulikan siapapun yang itu nanti tidak bersesuaian dengan visi kita kepada Allah. Tapi bagi mereka-mereka yang bersesuaian dengan visi kita kepada Allah, maka pedulikan mereka. Contoh, ternyata keluarga kita mendukung kita dalam berhijrah, maka peduli bersama mereka. Kita peduli dengan mereka. Kita berada pada satu jamaah dengan mereka. Kita seiring sejalan. Kemudian pekerjaan, karena memang misalnya yang hendak berhijrah itu seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga, maka pedulikanlah kewajiban-kewajiban antum, bahwa antum adalah seorang kepala rumah tangga yang wajib untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri. Antum menjadi seorang anak, sehingga antum memiliki orang tua yang masih hidup. Ketika misalnya orang tua memberikan cibiran, memberikan cacian, memberikan kalimat-kalimat yang negatif kepada kita karena hijrah kita, maka karena mereka juga adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita yang juga nantinya bisa bersesuaian dengan hijrah kita, maka tetap berbuat baiklah kepada beliau. Karena menjadi sesuatu yang ironis, katanya mau hijrah kepada Allah, katanya mau memperbaiki akhlak, tapi ternyata kok kepada orang tuanya malah tidak baik. Ini hak ini, baru sehari kemarin ada salah seorang ibu peserta pengajian kami di Semarang. Dia peserta Semarang mengaji, curhat kepada saya. Dia menceritakan, Ustadz, anak saya itu perempuan, biasa mengikuti kajian-kajian hijrah di Semarang. Disebutkan salah satu organisasi hijrahnya itu, komunitas hijrahnya itu disebutkan, tapi tidak perlu saya sebutkan di sini. Dia ikut rutin kajian di komunitas hijrah ini, Ustadz. Ya. Tapi di siang hari, pada saat bulan Ramadan, dia itu tidur terus. Malam harinya dia tidak tidur. Ya. Sehingga hak orang tua sebagai orang yang pernah membesarkan dia, sebagai orang yang pernah berjasa pada dia, orang tua berhak mendapatkan bakti dari anak. Ternyata anaknya tidak berbakti. Ketika dibangunkan marah-marah.
Katanya mau hijrah, tapi ternyata akhlaknya kepada orang tua tidak diperbaiki. Ini kan menjadi sesuatu yang tidak benar. Loh, saya kan ikhlas, niat saya kan mengharapkan ridho Allah, saya tidak memedulikan orang lain. Iya, tapi ketika antum berbuat zalim kepada orang tua, itu berarti ya kurang benar. Kurang bisa bersesuaian dengan ikhlas kepada Allah. Karena apa? Karena Allah pun memerintahkan antum untuk taat kepada orang tua, untuk berbakti pada orang tua. Ketika hendak menuju kepada keridhaan Allah, tapi ternyata antum mendolimi orang tua, padahal orang tua tidak berbuat salah. Itu berarti keliru. Ada yang harus diperbaiki dalam hal ini. Nah, ini yang pertama, terkait dengan niat. Yang kedua adalah ilmu. Setiap dari kita yang hendak melakukan satu ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, harusnya membekali diri dengan ilmu. Sama halnya dengan hijrah. Berulang kali saya sampaikan dalam setiap kajian, dan semoga perulangan-perulangan saya ini bukan menjadi sesuatu yang menjemukan, tapi semoga bisa semakin memperkuat pemahaman-pemahaman kita. Apa itu? Bahwasanya hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Makkah menuju Madinah bukan tanpa halangan. Hijrahnya Rasul dari Makkah ke Madinah, itu halangannya banyak sekali, besar sekali. Tidak hanya sekedar waktu dikorbankan, tidak hanya sekedar pikiran, tenaga dikorbankan. Beliau mengorbankan harta, beliau mengorbankan nyawanya. Maknanya adalah hijrahnya Rasulullah saja itu penuh dengan halangan dan rintangan. Ya, penuh dengan halangan dan rintangan. Lah apalagi kita? Ya. Dan maknanya lagi adalah bahwa ketika seseorang itu berhijrah dan kemudian mendapatkan beberapa kesulitan, beberapa ujian dan cobaan, itu adalah sebuah keniscayaan. Ya. Ayat tadi, An-Nisa ayat 100 menjadi salah satu ayat pegangan bagi kita yang ingin berhijrah. Ayat yang kedua, yang juga harusnya menjadi pegangan kita adalah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya ketika dia mengatakan amanna, kami beriman, itu terus selesai, mereka tidak diuji lagi? Apakah manusia mengira seperti itu? Ya. Maknanya adalah, kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia, ini adalah sebuah pertanyaan retoris dari Allah. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Kenapa? Karena Allah bertanya, apakah manusia mengira bahwa manusia atau mereka ketika mengatakan kami beriman, itu terus mereka dibiarkan begitu saja dan mereka tidak diuji. Maknanya adalah siapapun yang mengaku dirinya beriman, pasti diuji oleh Allah. Dan maknanya lagi adalah ketika seseorang hendak menjadi hamba Allah yang kafah, menuju kepada Allah, menuju pada keridhaan Allah, hendak menjadi hamba Allah yang salih dan salihah, hendak berhijrah ke jalannya Allah yang benar, ke jalan Allah yang lurus, maka berarti pasti akan diuji oleh Allah. Kenapa demikian? Walaqad fatannal ladzina min qablihim, ayat yang ketiga. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan nantinya akan jelas, akan nampak siapakah orang-orang yang benar imannya dan siapakah orang-orang yang dusta imannya. Maknanya adalah kita pun ya, kalau sedang beramal soleh kemudian dicaci, dimaki, dihina, kalau Rasulullah bahkan sampai diludahi, dilempari kotoran, dilempari batu, sampai kaki beliau berdarah, diembargo secara ekonomi beberapa waktu sebelum Rasulullah berangkat Isra dan Mi'raj, diembargo secara ekonomi di Mekah. Ya. Maka itu menjadi sebuah bukti bahwasanya orang yang hendak menjalankan ketaatan kepada Allah pasti diuji oleh Allah. Begitu pula dengan kita. Dan senada dengan itu pada saat Rasulullah berhijrah pun juga demikian. Rasulullah mengalami ujian dan cobaan yang sangat-sangat berat. Nyawanya dipertaruhkan. Betapa tidak? Ya. Di Quraisy itu sudah digelar sayembara kok. Ya. Siapapun yang berhasil menangkap Muhammad, mengembalikan Muhammad kembali ke Mekah, dalam keadaan hidup ataupun mati, balasannya, hadiahnya 100 ekor unta. Itu kan berarti nyawa beliau sudah terancam. Karena hijrahnya beliau. Padahal bisa jadi saudara-saudara kita yang sekarang berhijrah dan sedang galau dengan hijrahnya, nyawanya belum terancam. Rata-rata yang terancam adalah apa?
dia dikucilkan dari teman-temannya yang lama, yang mereka belum berhijrah. Dikatakan sok alim, dikatakan sekarang sudah mulai hijrah, sekarang menjadi primus, ya, pria musola, karena sering sholat berjamaah di musola atau di masjid. Ya. Atau mungkin sudah dipanggil Pak Ustadz, sudah mulai dipanggil Pak Kiai misalnya. Sudah muncul kalimat-kalimat seperti itu. Kita kan baru mendengar kalimat-kalimat buruk itu yang menyesakkan dada dan memerahkan telinga. Ya. Atau mungkin kita terancam dari sisi penghasilan. Penghasilan kita yang awalnya sekian puluh juta. Karena pekerjaan kita berbau haram, suka memberikan entertain kepada relasi, entah karaoke, entah panti pijat, plus-plus, entah apapun namanya itu. Atau bahkan minum khamr, atau bahkan narkoba. Itu kemudian menjadikan kita ketika berhijrah merasa bahwasanya loh sekarang penghasilan saya kok jadi hilang ya. Iya karena yang pekerjaan yang bernilai entertain seperti itu sudah ditinggalkan kok. Padahal disitulah entertain itu anggarannya katanya unlimited. Pokoknya untuk kesenangan klien kita jalankan apapun yang dia minta. Mau minta judi kasih modal, minta narkoba kasih uang, minta minuman keras kasih, minta ke karaoke silahkan. Mau ke panti pijat plus-plus silahkan, mau tempat ke lokalisasi silahkan. Dari situlah bisa bermain uang dan penghasilannya bisa banyak. Sekarang karena sudah tahu entertain yang semacam itu haram hukumnya, haram karena perilakunya yang semacam itu dan yang kedua adalah itu bernilai gratifikasi, dua sisi haramnya. Akhirnya tidak mau menjalankan itu sehingga klien pada pergi. Kemudian omset langsung anjlok. Kemudian terus dikucilkan, kemudian beberapa klien kemudian mengembargo, sudah enggak usah lagi diterima ordernya dari sana, karena nanti di sana kering, enggak basah, kita enggak bisa senang-senang lagi kalau di sana. Gimana kalau kayak gitu? Ya benar, dari sisi ekonomi terdampak karena hijrah, bukan karena COVID ya, karena hijrah. Ya. Rasulullah pun juga mengalami seperti itu, beliau dan para sahabatnya diembargo secara ekonomi. Maka hal ini harus kita ilmui bahwasanya ketika sekarang saya berhijrah dan kemudian mengalami jalan hidup yang berat, jalan hidup yang susah, ya, maka antum sedang berada pada satu perjalanan yang kurang lebih sama dengan yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat. Maknanya antum berada di jalan yang benar. Ya. Sekarang pertanyaan kebalikannya begini. Kalau seseorang yang mau berhijrah, seseorang yang mau kembali ke jalan Allah dengan baik, seseorang yang ingin menjadi orang yang soleh, itu jalannya lurus, lancar, karirnya senantiasa nanjak gitu kan. Dihormati, dihargai, disegani, duitnya tambah banyak, bisnisnya tambah menggurita sedemikian rupa, keluarganya tambah sejahtera, tidak ada pertentangan di dalam anggota keluarganya. Gitu kan. Dari sisi pendapatan, penghasilan, labanya tambah melambung tinggi. Loh, betapa banyak orang yang sekarang kemudian menjadi orang baik dan tidak bakalan ada orang yang buruk sekarang. Ya. Kenapa sekarang orang memilih jalan yang buruk, memilih jalan kemungkaran, jalan kemaksiatan? Karena kemungkaran, kemaksiatan itu menjanjikan kenikmatan di jangka waktu pendek. Ya. Sehingga mereka tergiur untuk mengikuti kemaksiatan itu. Mereka korupsi, mereka memanipulasi, gitu kan? Ya. Melakukan perbuatan dosa, maksiat, gitu kan? Huffatul jannah bimakari wa huffatun nari bisyahwati. Hal-hal yang mengelilingi jannah, hal-hal yang mengelilingi surga itu identik dengan hal-hal yang berupa makar. Pertentangan, perselisihan, ujiannya banyak sekali. Maka siapapun yang hendak menuju kepada Allah, ridhonya atau jannahnya pasti berat. Mulai dari hawa nafsunya, itu enggak bersesuaian. Lah kalau mau ditanya, sakjane itu poso enak apa ora toh? Puasa itu enak apa enggak? Kalau mau ditanya, ya enggak enak, wong kita itu lapar, kita itu dahaga, kita mengekang hawa nafsu ya enggak enak. Ya itulah. Itulah bahwa ketaatan kepada Allah itu hampir semuanya identik dengan hal yang tidak menyenangkan. Ya puasalah, ya sholat malam, sholat tahajud harus bangun seperti itu. Sholat berjamaah subuh di masjid kan berat itu. Ya, itulah keidentikan amalan-amalan yang mendekatkan kepada surga itu
bi makari. Penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan sebaliknya, wa huffatun nari bisyahwati. Hal-hal yang mengelilingi neraka, perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kita pada neraka, itu identik dengan hal-hal yang bisyahwati, penuh dengan syahwat. Ya. Maka sahabatku sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, saudaraku sekalian yang dicintai oleh Allah, ketika sekarang hijrah kita merasa berat, ya, maka itulah sunatullahnya. Itulah sunatullah. Karena orang ketika ingin menjadi orang baik itu kan mesti musuhnya banyak. Jangankan musuh berupa manusia ya. Setan saja tidak bakalan membiarkan kok. Ya. Akan membisikkan ke telinga istri kita, itu lihat suamimu setelah berhijrah, sekarang kan kehidupannya jadi susah. Cara dia mencari pekerjaannya kan sekarang jadi berat. Penghasilannya sekarang langsung turun drastis. Membisikkan ke telinga istri kita seperti itu. Sehingga hidup itu terasa tambah berat. Kemudian nanti istrinya akan mengatakan, ya loh kok sekarang kok hidup kita jadi tambah berat ya. Wong katanya kalau kita taat kepada Allah itu nanti akan ditolong sama Allah. Iya, tapi butuh sabar. Ditolong sama Allah itu butuh sabar. Masa begitu kita menjalankan ketaatan langsung dengan serta-merta langsung ditolong oleh Allah. Wah ya tadi seperti yang saya sampaikan, betapa banyak di dunia ini akan diliputi orang-orang soleh kalau kayak gitu. Orang soleh itu biasanya musuhnya banyak. Musuh terhadap hawa nafsunya, musuh terhadap sesama mukmin yang dia dengki, musuh terhadap setan, ya, itu ada saja mesti itu. Ya. Maka jangan galau. Kalau hijrah antum ternyata berat, susah, berarti antum sedang berada pada jalan yang benar, yang mirip dengan jalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hijrahnya Rasulullah pun juga berat. Tapi bisa jadi memang ada kalanya beberapa orang itu menjalani hijrah dengan mudah. Tapi tidak banyak kayak gitu. Seperti hanya dalam sejarah juga demikian. Mayoritas sahabat Rasulullah, bahkan Rasulullah sendiri ketika berhijrah mengalami rintangan dan ujian yang sangat berat. Hanya Umar bin Khattab yang tidak mengalami rintangan itu. Maknanya ya berarti kalau mau kita mengambil satu bahasanya qiyas ataukah analogi ya. Maknanya, ya bisa jadi ada kalanya orang yang berhijrah itu, hijrahnya mudah, hijrahnya lancar jaya, tapi tidak banyak yang kayak gitu. Hanya Umar saja kalau dalam sejarah yang pernah saya baca loh. Tapi hampir mayoritas semua sahabat menjalani hijrah dengan berat, dengan susah, dengan jatuh bangun, dengan berjibaku. Mereka harus meninggalkan hartanya. Maka, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama tadi apa? Niat, ikhlas karena Allah. Saya semoga tidak insya Allah lah, saya tidak berburuk sangka insya Allah terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hijrah, kemudian seolah-olah dalam tanda kutip mereka mempublikasi kesengsaraan hidup mereka ketika hijrah. Saya berharap semoga mereka dalam rangka mempublis itu bukan untuk riya, bukan untuk memamerkan amal, bukan, tapi untuk memotivasi antum yang belum berhijrah. Insya Allah seperti itulah, kita husnudzon seperti itu. Maka beberapa sahabat saya, beberapa teman saya, ya entah itu teman biasa atau bahkan artis, ketika beliau menyampaikan bahwa hidupnya susah, hidupnya berat dengan hijrahnya, saya sampaikan, kalau minta doa saya sampaikan, semoga antum diberikan keikhlasan dan keistiqomahan. Sudah itu cukup itu insya Allah. Ikhlas, karena apa? Ya niat ini penting kok. Tadi malam sudah saya sampaikan, betapa banyak amal ibadah yang besar nilainya di hadapan manusia, tetapi menjadi nilainya kecil di hadapan Allah, atau bahkan tidak dinilai oleh Allah sama sekali karena niatnya jelek. Ya, bersedekah karena ingin dipuji, berangkat berjihad karena ingin dianggap sebagai kesatria, pahlawan atau pemberani. Mengisi sebuah pengajian karena memang ingin dipuji, ingin diundang sebagai seorang kiai, seorang ustadz, atau bahkan mohon maaf, mengharapkan rupiah dari pengajiannya itu. Sudahlah, kalau memang niatnya itu, ya sudah. Kamu dapatnya cuma yang kamu niatkan itu, dan kamu tidak mendapatkan yang lainnya. Ridho dari Allah tidak kamu dapatkan, jannah dari Allah tidak kamu dapatkan. Maka niat yang ikhlas. Ya. Sahabat-sahabat kita ketika berhijrah kemudian menyampaikan hijrahnya, sharing tentang hijrahnya. Mohon doanya ya Ustadz, bismillah. Semoga antum diberikan keikhlasan
dan keistiqomahan. Bagi saya keistiqomahan aja nggak cukup. Tapi ikhlas ini yang nomor satu malah. Tadi kan, betapa banyak amalan yang besar di mata manusia, hebat di mata manusia, tapi kecil di mata Allah atau bahkan tidak dinilai oleh Allah. Karena apa? Niatnya jelek. Tidak karena Allah. Tadi malam sudah kita sampaikan 3 golongan atau 3 orang yang pertama kali dijilat api neraka. Pertama kali yang disiksa oleh Allah dengan api neraka. Karena apa? Ketiga-tiganya ini niatnya jelek. Tidak karena Allah. Tapi ingin dipuji. A'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi niat diluruskan. Nah, yang pertama tadi ya. Kemudian yang kedua mengilmui dengan ilmu. Salah satunya adalah sebuah pemahaman tadi. Bahwasanya ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang taat. Menjadi hamba Allah yang salih dan salihah. Menjadi hamba Allah yang berhijrah. Mengharapkan pahala dan ridho dari Allah. Pasti ujiannya ada. Minimal itu difahami dulu itu. Pasti akan banyak ujiannya. Setan gak akan tinggal diam. Baik setan dalam wujud manusia maupun dalam wujud jin. Tidak akan tinggal diam. Ya. Kemudian hal yang ketiga. Supaya hijrah kita tidak galau. Carilah teman yang satu frekuensi. Carilah teman yang bisa saling memotivasi dalam hijrahnya antum. Beberapa hari yang lalu ya yang saya sampaikan ya. Salah seorang teman yang memang dulunya bergelimang dengan dunia maksiat, beliau menyampaikan, saya kalau masih bergabung sama komunitas saya yang dulu saya susah untuk bisa hijrah. Terutama dalam hal maksiat. Apa? Narkoba dan minum khamr. Kalau saya masih kumpul dengan mereka, nanti akan muncul rasa ewoh pakewoh, sungkan. Sungkan, ewoh pakewoh. Ketika mereka sedang kumpul dan sedang minum khamr, sedang minum minuman keras, sedang mabuk-mabukan kayak gitu, muncul perasaan di dalam hati saya, ya udahlah, saya pengen menghargai mereka. Ya udah, saya tak minum 1 gelas, 1 putaran saja, setelah itu saya tak pamit pulang. Tapi kalau saya meninggalkan komunitas buruk yang lama itu, insya Allah nanti akan mudah. Jadi ya begitulah, ganti teman. Dan saya ingin berharap, ini kan di-share di dunia maya ya, baik itu lewat Zoom, Muslim Brotherhood, kemudian Instagramnya muslimbrotherhood.official, Instagramnya Info Kajian Semarang, Instagramnya Dawam Semarang, kemudian Instagramnya Arsa Coffee House, kemudian ada di UMA, baik itu akunnya Muslim Brotherhood, kemudian di akun saya sendiri Alfian Yusuf ya, kemudian juga live di YouTube. Delaynya ya, besok insya Allah bisa dicek delaynya di YouTube juga. Kalau di UMA juga bisa dilihat delaynya besok ya, atau replaynya bisa disimak juga. Artinya bisa jadi kajian saya ini tersampaikan ke banyak orang yang tidak hanya sekedar orang Semarang. Harapan saya adalah tolong, karena memang di Semarang sudah banyak komunitas-komunitas hijrah. Tolong antum yang berada di luar Semarang, buatlah komunitas hijrah dan temani saudara-saudara kita yang sedang berhijrah. Jadilah ansor bagi mereka, jadilah penolong bagi mereka. Jangan mengharapkan rupiah dari mereka. Berharaplah persaksian mereka nanti di hadapan Allah bahwasanya antum hadir ketika mereka yang berhijrah sedang dalam kondisi sulit ekonominya. Mereka yang sedang berhijrah sedang dalam kondisi yang berat hidupnya. Sedang broken heart. Sakit hati atau patah hati karena pasangannya hendak meninggalkan dia karena sekarang dia terpuruk karena kemiskinan. Temani mereka, berharaplah persaksian mereka nanti di hari kiamat. Ketika mereka nanti masuk surga dan sementara antum belum masuk surga, belum masuk jannah. Kemudian berharaplah mereka bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, dulu di dunia saya ditolong oleh sahabat saya. Ketika saya sedang berhijrah, sahabat saya ini menolong saya ya Allah. Sementara dia belum masuk jannah, dia belum masuk surga. Tolong masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Berharaplah itu di hadapan Allah nanti. Di samping memang insya Allah kalau antum ikhlas menolong saudara-saudara kita yang berhijrah, insya Allah Allah akan memberikan pahalanya buat antum. Meskipun saudara kita yang berhijrah itu tidak bersaksi di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Maka di Semarang pun saya sampaikan hal ini dan semoga hal ini tersampaikan kepada semuanya. Cetusan semacam ini, ide dan gagasan semacam ini tidak hanya sekedar dimonopoli oleh teman-teman yang ada di Semarang. Ayo yang ada di luar Semarang, ayo kita bergerak. Bantu saudara-saudara kita yang sedang berhijrah.
Mirip seperti ajakannya Rasulullah atau himbauannya Rasulullah di Madinah. Satu orang menolong satu orang. Sehingga Rasulullah mempersaudarakan satu orang muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang muhajirin. Atau satu orang muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang ansor. Ya, terhadap ansor atau yang menolong tadi Rasulullah menyampaikan, nanti kalau saudaramu yang hijrah itu, dia sedang kesulitan tempat tinggal, kesulitan pakaian, kesulitan makanan, kesulitan pekerjaan, kesulitan mencari istri. Tolong kamu yang bertanggung jawab. Satu menolong satu. Indah sekali ini. Menyederhanakan masalah. Coba kalau Rasulullah tidak menyampaikan hal ini, tidak menghimbau semacam ini, berapa ratus, berapa ribu masalah itu nanti akan bermuara pada Rasulullah. Iya enggak? Ada sahabat yang enggak punya pekerjaan nanti akan tergopoh-gopoh datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, setelah saya berhijrah, saya kok enggak punya pekerjaan. Ada sahabat Rasul yang berhijrah, kemudian ketika dia hijrah, dia enggak punya bahan makanan untuk dimakan pada hari itu, nanti mereka akan berlari datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak punya makanan setelah saya berhijrah. Tapi dengan satu orang menolong satu, menyederhanakan masalah. Hampir semua masalah itu terselesaikan di kalangan para sahabat, dan masalah-masalah saudara-saudara yang berhijrah tadi, kaum muhajirin tadi, tidak kemudian dengan serta-merta datang kepada Rasulullah. Karena apa? Sudah terselesaikan di antara mereka. Sehingga fokus pikirannya Rasulullah bisa fokus pada strategi yang lain. Indahnya luar biasa kalau kita mau mengkaji sejarah. Ya. Maka sahabatku sekalian, saudaraku sekalian rahmati Allah, disinilah pentingnya komunitas hijrah. Antum yang memiliki kelapangan rizki, tolong ya. Yang punya kelapangan rizki, kemudian yang dari sisi ekonomi sudah mapan, dari sisi pekerjaan sudah settle, sudah usahanya sudah autopilot, ya. Tolong sisihkan waktu, sisihkan tenaga, sisihkan pikiran, sisihkan bahkan mungkin rupiah untuk mengabdi kepada Allah dengan membaktikan diri kepada saudara-saudara kita yang hijrah. Layani mereka, fasilitasi mereka, tolong mereka, berikan solusi buat mereka. Ya, karena konsepnya kan demikian. Sahabat-sahabat Rasulullah yang ansor, yang sudah mapan tempat tinggalnya, mapan pekerjaannya, mapan penghasilannya, itu kan diminta untuk menolong saudaranya yang sedang berhijrah. Kan begitu konsepnya. Itu indah sekali itu persaudaraan kayak gitu. Sehingga saudara seimannya Abdurrahman bin Auf menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, kamu berhijrah ke sini, ke Yasrib ini, ke Madinah ini, kamu kan enggak punya rumah toh. Saya punya 2 rumah, silakan kamu pilih. Di antara 2 rumah itu, mana yang paling menarik buat kamu? Buat kamu itu." Bukan Abdurrahman yang dipilihkan. Saya punya 2 rumah, yang satu bagus, yang satu jelek. Yang bagus buat saya, yang jelek buat kamu. Enggak. Pilihlah di antara 2 rumah itu yang paling baik, yang paling bagus. Itu buat kamu. Dan aku punya 2 kebun. Ya. Pilihlah di antara 2 kebun itu yang paling menarik buat kamu. Ya. Kemudian di antara 2 kebun itu kamu pilih mana yang paling baik, mana yang paling menarik buat kamu, itu buat kamu. Dan aku sisa kebun yang satunya. Dan yang ketiga, Abdurrahman, kamu datang ke Yasrib ini, ke Madinah ini, belum punya istri. Dan aku punya 2 istri. Kalau kamu mau, silahkan aku tunjukkan kepada engkau 2 istriku itu. Silahkan kamu pilih, di antara 2 istriku itu, mana yang paling menarik perhatian buat kamu, akan aku ceraikan untuk kamu nikahi. Persaudaranya sampai pada tataran seperti itu. Ya. Maka, teman-teman semuanya dirahmati Allah, ini sebuah hal yang bisa menjadikan saudara kita yang berhijrah jadi tidak galau kembali. Kenapa? Ada saudaranya yang siap untuk membantu dia. Kita pun juga demikian, di Semarang juga demikian. Melalui komunitas yang kita buat di Semarang, insya Allah kami siap menemani saudara kita yang sedang berhijrah. Tidak usah bayar. Bayarannya besok di akhirat. Jadilah saksi di hadapan Allah bahwasanya di dunia saya pernah menolong antum. Sudah itu saja sudah cukup bagi saya. Bahkan bisa jadi teman-teman yang jadi ansor itu malah justru membayari.
janjian ketemu di rumah makan mana, di restoran mana, atau mengadakan pelatihan, seminar kewirausahaan, atau seminar manajemen, atau seminar terkait dengan masalah marketing. Itu malah mereka-mereka yang jadi ansor itu tidak dapat uang, malah mereka itu membayari. Kenapa bisa muncul orang-orang seperti itu? Karena memang tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan kredit dari Allah. Dan kita semua yakin bahwasanya kalau kita membantu saudara kita yang kesulitan, maka pasti Allah akan membantu kita di dunia maupun di akhirat. Tujuannya kan itu sebetulnya. Ya. Tujuannya kan sebetulnya tentang itu. Bahwa kita berharap ridho dari Allah, berharap agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Dan betapa banyak orang-orang yang sudah testimoni ke saya. Dengan saya membantu saudara saya ini Ustaz. Masya Allah, urusan saya itu dimudahkan sama Allah semua. Betul itu. Banyak orang yang sudah ngomong seperti itu. Bahkan ada seorang yang pernah, ini orangnya cerita ke saya itu sambil nangis. Ya. Saya Ustaz, besok itu punya hutang yang jatuh tempo 300.000. Saya bingung hari ini saya dapat uang 300.000 dari mana, saya tidak punya tabungan. Kemudian setelah saya sholat duha, beliau itu kelekaran, ya, rebahan di masjid, kemudian tidur. Pada saat tidur itu dia dibangunkan oleh seseorang. Mas bangun mas, ini tak kasih uang, dikasih uang 300.000. Dalam keadaan setengah bangun, setengah tidur, setengah sadar, setengah hendak, uang itu diterima dan dimasukkan di kantong. Kemudian dia tidur lagi. Ini hak ini, orang kan cerita ke saya sambil nangis. Ketika dia bangun, dia terkejut, tadi kok saya bermimpi ada orang yang ngasih uang 300.000 ya. Dia ingat-ingat, tak masukkan di kantong. Ternyata betul, di kantongnya itu ada uang 300.000 itu. Masya Allah. Ini luar biasa. Ada satu pertanyaan, saya kerja di bank, mau resign tapi belum ada kerjaan. Bagaimana Tat? Barang siapa meninggalkan keburukan karena Allah, maka pasti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Ya tadi ya, satu, niatkan resign dari lembaga ribawi itu karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua, ilmu tentang hijrah, pemahaman. Bahwasanya orang yang berhijrah itu pasti ya berjibaku dulu, susah payah dulu. Yang ketiga, berkumpullah dengan komunitas orang-orang yang mendukung dalam hijrah. Jangan kumpul bersama dengan orang-orang yang tidak mendukung, digembosi terus tiap hari antum. Ya. Semangatnya digembosi terus. Ya, sambil nunggu ya, nanti kalau ada antum yang ingin bertanya, yang join di Zoom bisa langsung nulis pertanyaan lewat Zoom, nanti insya Allah akan dibacakan sama operator yang ada di sini. Begitu pula di Instagramnya Muslim Brotherhood, Instagramnya Dawam, Instagramnya Info Kajian Semarang, ya, Instagramnya Arsa Coffee House. Insya Allah nanti bisa dibacakan oleh beberapa operator yang ada di mini studionya Arsa Coffee House. Maka solusinya itu perkuat dulu akidahnya, keimanannya, niatnya, kemudian perkuat keilmuannya, bahwasanya memang kalau bersusah payah ketika berhijrah itu sunatullah. Temannya banyak yang kayak gitu tuh. Jangan khawatir. Allah pasti akan menolong kita. Sekiranya memang kita dituntut oleh Allah untuk sabar. Ya. Allah menuntut kita untuk sabar sampai dengan kita meninggal dunia. Pertolongan Allah itu berarti nanti datang ketika kita sampai di akhirat. Dimasukkan ke dalam jannah dan diampuni dosa-dosa kita. Baik, waktu kita terbatas ya, sehingga nanti kalau bagi antum yang tidak segera bertanya bisa langsung kita tutup dengan doa ya. Tadi pertanyaan tentang kerja di bank sudah saya jawab. Bagi antum yang ingin bertanya lagi silahkan, masih ada kesempatan. Saya juga belum bisa ngecek ya di live di Uma, mungkin ada pertanyaan, tapi sepertinya teman-teman fokusnya pada Zoom-nya. Kemudian di Instagramnya Muslim Brotherhood. Sehingga bisa jadi akan ada beberapa pertanyaan yang muncul di situ, enggak apa-apa. Ya, jadi sekiranya memang nanti pertolongan Allah itu Allah kehendaki tidak di dunia tapi di akhirat, enggak masalah. Antum dimasukkan ke dalam jannah dan disambut oleh malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan buat antum karena kesabaran antum.
Ustaz mau tanya, sudah niat hijrah, tapi orang tua belum merestui, bagaimana Ustaz? Ya. La ta'atan fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan, tidak ada nilai ketaatan kalau itu adalah dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Maknanya, ketika antum hendak taat kepada Allah, ternyata terhalang dengan restu orang tua, maka restu orang tua itu tidak menjadi syarat bagi antum untuk menjalankan ketaatan kepada orang tua. Tapi catatannya, tetaplah berbuat baik kepada orang tua meskipun antum tidak sejalan dengan pemikiran orang tua. Tetaplah bertutur kata yang baik, bertutur kata yang santun ketika antum menolak perintah dari orang tua. Ketika orang tua belum merestui, maka jalinlah komunikasi yang baik kepada orang tua dengan kalimat yang santun, dengan kalimat yang sopan. Itu kuncinya. Ya, terus bagaimana Ustaz? Tetapkah saya harus berhijrah? Iya, tetap hijrah. Sambil tetap berhijrah, sambil jalin komunikasi yang baik dengan orang tua, tetaplah berbuat baik kepada orang tua. Bertutur kata yang baik, tetap santun kepada mereka. Jadi teman-teman semua, mohon maaf kalau tadi hanya 2 pertanyaan yang bisa kami jawab karena memang waktunya terbatas. Di Semarang ini sudah mendekati waktu azan maghrib, persiapan bagi kami dan antum juga untuk berbuka puasa atau iftar. Begitu pula di menit-menit terakhir menjelang buka puasa kan merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk memperbanyak doa kepada Allah. Karena itu adalah waktu yang tepat, yang mustajab. Maka selepas ini nanti kita bisa berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan, diberikan umur yang barokah, diberikan kesejahteraan, diberikan keselamatan di dunia wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman semua, alhamdulillah kajian kita bisa kita selenggarakan di sore hari ini. Bagi antum yang biasa mengikuti kajian saya, mohon maaf ini teman-teman yang lain saya promo di sini nggak apa ya. Biasa mengikuti kajian saya di bulan Ramadan di malam hari jam 20.15 sampai 20.45, hanya 30 menit singkat ya, di UMA ya, live di UMA setiap hari selama Ramadan jam 20.15 sampai 20.45 live di UMA melalui akun saya. Insya Allah tiap malam, cuman malam ini kita libur karena memang sudah saya alihkan di sore hari ini. Insya Allah kita lanjut kembali di besok di jam yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.